Hello everyone, selamat datang di AJ Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, tahukah Anda, hal yang terpenting untuk cuan di saham itu bukan cara analisanya ya, tetapi ada satu hal ini yang perlu kalian kuasai supaya kalian bisa tetap konsisten cuan di dunia investasi saham. Kira-kira itu apa? Yuk kita nonton video hari ini. Jadi teman-teman, sebelum saya mulai, saya ingin ucapkan ya, Happy Chinese New Year buat semua teman-teman yang merayakannya. Tahun ini kebetulan tahun kerbau, jadi semoga saja siapa tahu sahamnya juga masuk ke bull market ya. Kita doain saja. Gunakan waktu liburan ini untuk kumpul dengan keluarga ya. Kalian boleh refreshing, tenangkan diri supaya nanti Senin kita bisa mempersiapkan diri menghadapi market lagi. Dan mungkin bagi kalian yang masih bisa terima angpau, ya kalian nikmati saja dulu waktu kalian. Dan tentunya jangan lupa ya untuk terus mendalami ilmu finansial kalian supaya kalian tidak ketinggalan. Nah teman-teman, hal yang terpenting dalam mencari cuan di dunia investasi ternyata itu bukan di ilmu analisanya ya, tetapi di mental, psikologi, dan perasaan kalian. Ya saya sebutnya MPP, mental, psikologi, dan perasaan. Jadi teman-teman mungkin sudah sering kali ya baca di buku, baca artikel di internet, dengerin orang omong. Rata-rata pertama apa sih yang mereka ajarkan ke kalian semua? Biasanya kan kita di-expose atau kita pelajari dulu nih fundamental analisis. Seperti apa sih? Misal baca laporan keuangan, labanya seperti apa, net profitnya seperti apa, bisnis modelnya seperti apa, lalu bahkan kita bisa pelajari rasio-rasionya ya, supaya kita tahu apakah saham ini layak untuk diinvestasikan atau tidak. Atau mungkin kalian para investor yang baca buku atau lihat YouTube video ya, ngajarin cara menggambar analisa teknikal. Misalnya kalian melihat candlestick ini warna merah atau warna hijau, bentuknya apa? Misalnya contoh bentuknya hammer, artinya udah mau reversal. Nah, atau kalian juga belajar indikator seperti Fibonacci retracement atau MA20, MA50, dan MA200 dan sebagainya, banyak banget. Dan mungkin kalian juga salah satu penonton AJ Invest yang sudah lama ya, di mana kalian melakukan analisa berdasarkan bandarmologi, yaitu kita mengikuti uang bandar. Dengan cara apa? Melihat broker summary, oke? Nah teman-teman, jadi banyak banget investor yang cuma fokus mengasah ilmu analisanya. Ya, mereka terus setiap hari mendalami ilmu analisa, tetapi mereka lupa dengan satu hal ini, yaitu mengasah skill MPP tadi ya, mental, psikologi, dan perasaan tadi. Nah teman-teman, jadi tidak sedikit loh ya investor yang beranggapan, ngapain sih hal itu dilatih MPP begitu ya, nanti kalau misalnya analisanya sudah jago, pasti ntar juga cuan kok. Nah teman-teman, saya hari ini ingin mengajak kalian semua untuk flashback kembali nih atau kaji kembali. Kenapa begitu banyak investor yang sudah memahami ilmu analisa teknikal, fundamental, bahkan bandarmologi sekalipun masih tetap tidak bisa cuan? Kira-kira kenapa ya? Nah karena mereka di saat terjun ke market ya, dengan uang beneran nih, artinya bukan cuma simulasi di pikiran mereka atau cuma secara teori diajarkan, oh misalnya uang kalian sekian, kalau masuk ke saham A dengan harga sekian nanti untung 10% dapat uang sekian. Tidak seperti itu. Jadi kalau uang yang beneran sudah involve atau sudah bersangkutan dengan uang asli, mereka tidak lagi sama loh mentalnya dengan mental saat mereka belajar ya. Nah jadi seseorang di saat mereka belajar ya, itu mentalnya berbeda dengan mereka yang sudah langsung terjun di dunia asli, artinya dengan uang beneran. Psikologi mulai terpengaruh. Contoh misalnya, uang teman-teman ya kalau sudah masuk ke market lalu muncul berita-berita, kalian bagaimana? Pasti psikologinya terpengaruh kan? Baru misalnya masuk ke saham A, lalu tiba-tiba ada berita negatif. Pasti kalian pusing nggak? Psikologinya keganggu nggak? Ya kan? Nah teman-teman, berikutnya perasaannya. Jadi kalau misalnya kalian dalam fase belajar, uang kan masih cuma virtual ya istilahnya. Jadi kalau harga saham ini naik turun ya kalian santai aja, perasaannya chill, artinya santai, relax. Nah tetapi kalau misalnya kalian sudah masukin duit ke dalam saham beneran, artinya uang kalian sudah masuk ya. Nah teman-teman, perasaan kalian itu pasti terus-menerus bergejolak. Kalau misalnya kenaikan harga, kalian bisa langsung senang. Kalau harganya baru turun sedikit, udah was-was ya. Jadi perasaan juga terganggu. Sehingga apa? Mental kalian lama-lama terkuras, capek kan? Pertama, dengan psikologi kalian yang terganggu karena berita-berita atau sentimen-sentimen yang muncul di berita, di YouTube, bahkan di grup, kalian sudah mulai nggak konsen nih. Nah, kedua, perasaan kalian terus terganggu karena harga yang naik turun ini membuat kalian gelisah ya istilahnya. Nah, mental kalian lama-lama terkuras. Sehingga yang tadi awalnya kalian bisa analisa dengan baik, makin abu-abu nih. Nah, karena terganggu dengan banyak faktor di luar, konsentrasi kalian makin berkurang, sehingga analisanya, kualitasnya juga semakin berkurang. Oke teman-teman, berikutnya adalah saya ingin menyebutkan beberapa problem atau masalah ya, yang biasa dihadapi oleh investor-investor yang belum menguasai MPP, mental, psikologi, dan perasaan mereka. Begini
ciri-ciri mereka. Pertama, setiap hari mereka mempunyai mental yang pasti akan cuan, ya. Jadi dalam waktu 365 hari, dalam 200 lebih hari BE aktif, mereka punya mental ini beranggapan kalau setiap hari harus bisa cuan. Jadi bayangin saja ya, dalam waktu 200 hari lebih ini, kalau misalnya kita setiap hari cuan 1% aja, itu berarti kan dalam 1 tahun uangnya 200% lebih cuan kita ya. Kalau kalian masukin uang 1M, berarti dalam 1 tahun kalian trading, kalian bisa menggandakan sampai 3 kali lipat. Nah, menurut teman-teman, itu realistik nggak ya kalau setiap hari bisa cuan? Kan nggak mungkin ya. Kalau setiap orang bisa cuan setiap hari, walaupun cuma sekecil 1%, berarti menggandakan uangnya sampai 3 kali lipat ya. Itu semua orang udah nggak perlu kerja ya pastinya. Ngapain kerja, bisa menggandakan uang 3 kali lipat di rumah dengan trading saham doang. Ya, itu sangat-sangat tidak realistik. Jadi ini memang hanya sebuah harapan ya untuk bisa cuan setiap hari, bukan kenyataan. Nah, kedua, di saat fase belajar nih ya, misalnya para investor ini, di saat mereka lagi belajar, mereka bisa membedakan support dengan baik ya, ataupun resistance. Jadi misalnya, pas saat diajarin, support tuh sekian loh, resistance itu sekian. Jadi cukup gampang mereka mengerti. Tetapi saat menggunakan uang asli mereka nih, contoh uangnya sudah masuk ke saham beneran, tiba-tiba support dan resistance jadi samar. Udah jadi abu-abu nih. Kenapa? Karena kalau misalnya, contoh, ada seorang investor, uangnya nih baru masuk ke saham A ya, contohnya ya, saya gunakan saham A. Baru 1 hari tiba-tiba turun. Ya, misalnya baru masuk hari tiba-tiba turun. Padahal itu udah di garis support mereka. Kalau misalnya dalam pelajaran kan oke, kalau misalnya garisnya tembus di bawah support, kita cut loss. Nah, cuma kalau kenyataan praktik bagaimana? Kalau misalnya kalian nih baru masukin uang, besoknya jebol 5%, udah melewati support, apa yang akan kalian lakukan? Nah, pasti ada godaan kan, mau averaging down, atau kalian mau hold, padahal sudah tahu garis supportnya di mana. Nah, jadi waktu misalnya belajar, gampang kan membedakan support dan resistance, tapi sekali sudah ada uang asli, nah langsung mulai abu-abu nih. Kalian punya perasaan sudah tidak terkontrol, jadi analisa kalian juga semakin kacau ya. Nah teman-teman, jadi saya lihat ya seringkali emang investor baru-baru yang tidak bisa menguasai perasaan mereka, baru masuk misalnya di garis support tetapi amblas ke bawah, nggak berani cut loss, sehingga uangnya makin terpuruk, jumlah kerugiannya makin besar, dan masih tetap di hold terus ya. Nah ini kan menurut saya sangat problematik ya. Padahal analisanya bisa loh ya. Cuma perasaan mereka tidak bisa kontrol ya. Baik, yang ketiga ciri-cirinya seperti apa? Seringkali lebih memilih averaging down daripada cut loss ya. Nah ini sangat sering terjadi di kalangan investor yang tidak bisa menerima kekalahan ya. Jadi gini, kita sering kali tahu ya kalau misalnya sebuah saham kalau memang kurang baik dan lagi downtrend, itu ya kita cut our losses. Istilahnya ya ngapain kita memaksakan posisi itu kalau memang saham itu lagi mau turun. Tapi seringkali saya lihat banyak yang yakin kalau saham itu pasti naik. Ada kata pastinya. Ini kan sebuah harapan atau sebuah ekspektasi ya kalau saham itu naik. Jadi akibatnya apa? Mereka averaging down. Yang sudah lagi mau downtrend, kalian masukin makin banyak duit sehingga apa? Loss-nya semakin besar. Nah teman-teman, di video sebelum-sebelumnya saya juga pernah sampaikan ya, kalau tidak semua saham itu pasti naik ya. Kalian bisa cek sendiri, contohnya seperti saham MNCN, LPPF, GGRM, HMSP, kalian boleh langsung ke Google sekarang, lihat grafik mereka. Apakah benar saham ini sudah naik? Buktinya beberapa tahun terakhir mereka terus downtrend. Jadi kalau misalnya kalian bayangin averaging down terus, apa yang terjadi? Uang kalian sangkut semuanya ya teman-teman. Oke teman-teman, ciri-ciri berikutnya ya. Ini yang paling banyak saya lihat ya, investor yang bukan cuma pemula nih, bahkan investor yang sudah lama yang tidak bisa menguasai perasaan mereka juga terjebak di situasi seperti ini. Yaitu mereka sudah tahu nih, ini saham gorengan, resikonya sangat besar dan potensi untuk menghancurkan portofolio juga sangat besar ya. Tetapi karena banyak orang yang masuk, mungkin dengar dari grup A atau grup B atau bahkan grup lainnya, dimana kalau ternyata ada banyak orang masuk ke saham ini nih, sehingga teman-teman semua saat mendengar ini merasa nyaman. Oh, karena banyak yang masuk, jadi kalau rugi kan rugi bersama, sehingga ikutan mencoba ya, pakai kata coba, masukin duit. Kita lihat ya, siapa tahu bisa untung. Nah, kalian sudah tahu risknya sangat besar, tapi sekali rugi kalian sukanya averaging down, tidak cut loss. Nah, inilah yang menurut saya sangat-sangat bermasalah. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya kalian ada di salah satu ciri-ciri di sini atau bahkan lebih dari satu, kalian berarti belum bisa menguasai psikologi kalian ya, atau emotion kalian. Kalian mesti terus mengasahnya ya. Jangan cuma terlalu fokus ke ilmu analisanya. Oke, teman-teman, jadi
Saya hari ini ingin membagikan kepada teman semua teknik bagaimana cara mengelola mental atau persepsi kalian terhadap pasar supaya kita bisa semakin mahir dalam mengendali emosi kita ya. Ini saya gunakan contoh grafik IHSG dulu ya. Sekarang kita lihat teman-teman. Kalau dengan harga yang seperti ini 6.200, menurut teman-teman ini IHSG apakah lagi mahal atau lagi murah atau ya normal-normal saja, fine-fine saja? Ya kalian coba boleh analisa sebentar. Nah teman-teman, kan kalau kita tahu ya market kita ini sementara cuma bisa buy. Artinya saat kita mengambil posisi, kalau harganya naik ya kita cuan. Kalau ya turun, kita rugi ya. Artinya satu arah. Jadi mindset kita memang dari awalnya dibentuk oleh pasar itu mengharapkan kalau saham itu naik. Sehingga apa? Jadi mental kita memang terbentuk kalau saham itu pasti naik. Ya, itu adalah mental yang memang dibentuk oleh pasar karena satu arah. Jadi misalnya saham ini mau naik atau mau turun, harapan kita apa? Pastikan tetap berharap saham itu akan naik. Nah teman-teman, bagaimana sekarang kalau misalnya saya bilang nih, saham ternyata sudah bisa short selling. Anggap saja BEI mulai memperbolehkan short selling di IHSG. Apa yang akan terjadi? Nah bagi yang belum tahu short selling itu apa, artinya kalau misalnya saham turun, kalian malah cuan ya. Kebalikan, kalau misalnya tadi kan kalau kita buy atau long itu saham naik kita untung, kalau saham turun kita rugi. Tetapi kalau kalian short selling, kalau sahamnya amblas kalian malah untung loh teman-teman. Nah sekarang persepsi kalian terhadap pasar bagaimana? Mungkin akan berubah. Jadi gini teman-teman, kita sekarang coba zoom sedikit ya. Tadi kan 5 tahun grafiknya, sekarang saya zoom ke 6 bulan. Nah teman-teman, coba sekarang kita lihat ya IHSG yang di 6.200 ini. Sekarang kan memang lagi di midpoint yang di tengah-tengah antara all time high mereka yang terdekat dengan lowest point terdekat mereka. Jadi seumpamanya kalau short selling sudah bisa dilakukan, kalau harga IHSG naik ke 6.400, kira-kira kalian bakal mau short nggak? Pastikan kalian bakal berpikir, oh harganya udah lumayan nih, udah all time high. Jadi kemungkinan untuk koreksi sangat besar sehingga kalian bisa melakukan short selling. Kalian langsung psikologinya berubah kan, pandangan kalian terhadap IHSG berubah. Sehingga apa artinya? Yang awalnya tadi kalian harapannya selalu sahamnya naik, tetapi sekali sudah naik, kalian sudah mulai berharap untuk turun. Nah teman-teman, jadi sebenarnya ya sama saja dengan kita yang melakukan buy ini. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya di saat harganya turun, ya memang benar kita harus buy. Tetapi kalau harganya sudah naik, kenapa kita malah lanjut buy atau averaging up ya? Padahal kan kita tahu harganya sudah mendekati resistance. Nah jadi ini sebenarnya cuma in psychology atau pikiran kalian ya. Nah jadi teman-teman, kita ingat ya, kalau memang sebuah harga sudah mendekati support, ya memang kita beli. Itu sudah sewajarnya. Tetapi kalau dekat dengan resistance, ya kalian jangan tambah lagi posisi di atas. Karena kan sahamnya sudah naik, udah artinya cukup mahal. Kalian justru boleh memikirkan untuk exit atau taking profit. Sampai memastikan kalau saham tersebut ada di uptrend ya. Karena kalau misalnya kalian beli di resistance lalu berharap pasti breakout ya, nah ini yang bermasalah. Nah karena atas dasar apa? Para investor semua mengharap kalau misalnya saham ini pasti breakout dalam waktu dekat. Nah jadi teman-teman, kita sering kali lihat ya investor di mana di saat lagi uptrend mikirnya bakal lanjut naik nih. Karena wah saham ternyata lagi uptrend nih ya, bagus untuk entry. Karena kalau orang bilang trend trading, kalau saham lagi mau ke atas ya kita ikut, kalau saham lagi ke bawah ya kita jangan masukin dulu. Lalu di lagi sideways pun sekarang ada investor yang mikir nih, nah lagi sideways nih, kesempatan kita ambil posisi karena bentar lagi sudah mau breakout lalu naik ke atas. Nah jadi tadi awalnya lagi uptrend kita berharap naik jadi masuk ke dalam. Lalu saham yang lagi sideways teman-teman juga berharap naik sehingga masuk lagi sideways. Nah yang lebih parahnya lagi, saham lagi downtrend, kalian punya psikologi kan nggak terima nih downtrend terus menerus. Jadi di dalam pikiran teman-teman, kalian membayangkan kayak, wah ini sudah cukup banyak ya penurunannya, pasti bentar lagi reversal. Jadi kalian antara averaging down ataupun tidak mau cut loss, sehingga kalian terus berharap kalau saham ini akan reversal. Nah sehingga apa yang kita perhatikan? Apapun posisinya, kita selalu berharap sahamnya naik. Sehingga apa? Keputusan jadi terganggu. Nah ini makanya saya bilang, kita harus terus menguasai mental dan psikologi kita ya. Jangan gampang terpengaruh oleh berita atau dengan harga. Harga sendiri saja bisa mengganggu perasaan kita dalam saat melakukan trading ya. Nah jadi saya melihat ya, banyak investor ini harapannya tuh terus kalau sahamnya naik. Sehingga apa? Mereka lupa kalau saham itu pasti terjadi koreksi.
koreksi itu 100% ya, bukan 99 lagi. Udah pasti saham itu bisa koreksi. Hanya waktunya saja yang kita tidak tahu. Nah, sehingga kita harus menguasai perasaan kita, pemikiran kita, bahkan mental kita saat menghadapi pasar. Oke? Oke para investor, jadi saya harap kalian bisa gunakan teknik ini ya, di mana kalian mengubah persepsi kalian tentang pasar, beranggapan bahwa anggap saja IHSG ini bisa di short selling. Karena siapa tahu dalam tahun ini atau tahun depan BEI akan bisa memperbolehkan melakukan short selling. Jadi ini bukan cuma berandai-andai ya, kalian sudah bisa latihan dulu mental kalian. Karena kalau misalnya banyak investor yang sudah bisa short selling ini, kalau saham sudah banyak yang nukik ke atas ya, seringkali bisa langsung nukik ke bawah karena banyak orang yang langsung mengambil posisi short selling. Nah, jadi teman-teman, kalian tetap harus disiplin ya dalam penguasaan diri. Kalian harus terus pertajam MPP kalian ya, mental kalian, psikologi dan perasaan ini semua harus tetap dilatih, bukan cuma diketahui ya. Nah, dan teman-teman, kalian harus ingat ya, ini bukan cuma sekedar pengetahuan yang kalian dengar. Oh, oke, baik, saya akan mengerti tentang hal ini. Tetapi kalian harus praktek. Ya, ini harus diterapkan. Karena kalau kalian cuma dengarkan video ini lalu nggak dipraktek, ya pasti kalian punya feeling akan akhirnya tergoncang-goncang oleh market dan kalian akan back to square one. Ya, kalian tidak bisa menguasai atau mengendalikan perasaan atau mental kalian. Sehingga bagaimana caranya untuk mempraktekannya? Jadi kalau misalnya memang ada saham terjadi penurunan, kalian harus berani cut loss. Itu step pertama. Cut loss itu sebenarnya tidak menyakitkan kok. Apalagi kalau di saat penurunan itu tidak tajam. Karena di sisi lainnya, kalian juga bisa mendapatkan cuan yang besar. Jadi jangan khawatir untuk cut loss, apalagi persentasenya kecil. Oke para investor, sampai di sini dulu ya hari ini. Semoga video ini bisa memberikan banyak manfaat untuk para investor sekalian supaya bisa menghadapi di dunia investasi saham. Bagi kalian yang merasa video ini berguna atau bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya, supaya terus mensupport channel AJ Invest. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian terus bisa mendapatkan ilmu-ilmu mengenai investasi saham. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye-bye.